Dalam kasus ini, Sylvester divonis bersalah menyebarkan fitnah terhadap Yusuf Kala saat berorasi di depan Mabes Polri, Jakarta pada 15 Mei 2017 yang lalu. Sylvester menyebut Yusuf Kala menggunakan isu SARA dalam upaya memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub Jakarta 2017. Atas ucapannya ini, ia dijatuhi vonis 1 tahun penjara oleh pengadilan tingkat pertama. Lalu diperberat di tingkat kasasi menjadi 1,5 tahun penjara. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut bahwa eksekusi terhadap Sylvester Matutina akan dilangsungkan pada hari ini 4 Agustus 2025. Kejaksaan akan melakukan upaya paksa untuk menjalankan eksekusi tersebut. Sementara itu, Sylvester Matutina menyebut belum mendapat surat perintah eksekusi dari Kejaksaan. Nggak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu. Nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya ya. Ya, makasih. Berarti ini langsung ke Kejari Selatan atau? Oh enggak, belum ya. Nanti kita atur dulu. Belum terima surat. Berarti dijadwalkan ulang. Iya. Belum ada suratnya. Ya, oke. Ya, baru narasi kan. Ya, makasih. Oke, cukup. Makasih. Cukup, makasih ya. Pemirsa, Polda Metro Jaya menghargai tanggapan keluarga terkait penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Polisi pun tak menutup pintu jika ada bukti baru terkait kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut. Menurut Humas Polda Metro Jaya KBP Reolan Simanjuntak, hasil penyelidikan menyebutkan tidak ada unsur pidana dan keterlibatan pihak lain di balik kematian Arya. Polda Metro Jaya mengatakan tetap akan membuka pintu bila ada temuan dan informasi baru terkait kematian Arya. Namun keluarga meyakini kematian Arya bukan disebabkan tindakan mengakhiri Kami hidup. menghormati apa yang menjadi apa yang disampaikan oleh dari pihak keluarga ADP, ya. Silakan. Kemarin Bapak Direktorat Kriminal Umum juga sudah menyampaikan, ya, bahwa hingga pada saat kemarin, ya, sudah disimpulkan bahwa bukan merupakan suatu tindak pidana, belum menemukan unsur tindak pidana, ya, dan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kejadian tersebut, ya. Tidak menutup beliau juga menyampaikan apabila akan ada, misalnya beliau tidak menutup kesempatan bagi misalnya ada informasi atau apapun yang masukan diberikan kepada pihak penyelidik, yaitu Direktorat Kriminal Umum, ya, silakan. Penyelidikan masih berlangsung dan ini kan kesimpulan yang disampaikan itu juga masih dalam proses pendalaman juga oleh beliau-beliau dari kepolisian. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya telah mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan orang lain. Namun, polisi belum menjelaskan motif dibalik kematian diplomat tersebut. Di sisi lain, ada yang menjadi pertanyaan mengenai penyebab tewasnya Arya Daru Pangayunan. Ahli forensik RSCM menemukan sejumlah luka di tubuh Daru, salah satunya adanya luka lebam yang disebabkan benda tumpul. Ditemukan adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok,
adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Terkait penyebab kematian Arya Daru ini, keluarga meminta polisi melakukan penyelidikan ulang sebab keluarga tak percaya jika Arya Daru tewas karena mengakhiri hidup sendiri. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Provinsi Jakarta akan merelokasi pedagang pasar hewan Barito, Jakarta Selatan. Namun rencana ini terlihat mendapatkan penolakan dari sejumlah pedagang. Nantinya relokasi dilakukan karena menggabungkan 3 taman, yakni Taman Langsat, Taman Barito, dan Taman Leser. Namun beberapa pedagang akan bertahan di kios mereka. Hal ini mereka lakukan karena menyatakan belum ada surat resmi dari regulasi tersebut. Sejumlah pedagang pun masih berjualan di kios mereka. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan rekan kami Amrina Rida di Pasar Burung Barito, Jakarta Selatan. Selamat malam Amrina, apakah yang menjadi alasan pedagang hingga menolak untuk direlokasi? Iya Davi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini ada rencana untuk merelokasi Pasar Hewan Barito Jakarta Selatan untuk melakukan adanya proyek pembangunan Taman ASEAN ataupun juga Taman Bendera Pusaka. Nah, batas akhirnya sebenarnya dari pihak Pemprov mengharuskan para pedagang untuk mengosongkan kios tanggal 3 Agustus kemarin. Namun inilah situasi sekarang, kita bisa melihat bahwa di Pasar Hewan Barito Jakarta Selatan untuk aktivitas jual beli ini masih berlangsung dengan normal, dan di kios-kios dari para pedagang ini pun juga masih penuh dengan barang-barang dagangan dengan berbagai macam produk begitu ya. Kita bisa melihat produk-produk yang biasa dijual oleh pedagang di sini, dari pakan hewan peliharaan, lalu juga berbagai macam merek, dan juga ada juga berbagai macam perlengkapan hewan-hewan peliharaan ini masih tersedia secara penuh di Pasar Hewan Barito. Begitupun juga untuk hewan-hewan yang dijual di sini. Jadi memang berdasarkan pantauan kami pada hari ini, warga ataupun juga para pedagang masih tidak mengosongkan ataupun juga masih melakukan aktivitas jual beli di sini. Ada sejumlah alasan, Davi dan juga pemirsa, mengapa para pedagang ini mereka memutuskan untuk tidak relokasi. Yang pertama, mereka memang keberatan dengan adanya relokasi dikarenakan lokasi pengganti yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di area Lenteng Agung ini ternyata setelah mereka survei masih belum disiapkan secara 100%. Masih hanya berupa tanah kosong yang belum dibangun, sehingga mereka menilai tidak layak untuk dijadikan pasar hewan. Tentunya mereka mengharapkan ada solusi dari pihak pemerintah agar mereka tidak harus pindah dan nantinya bisa berdampingan dengan adanya Taman Bendera Pusaka yang akan dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara demikian, kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Pasar Hewan Barito, Jakarta. Selamat bertugas kembali.